Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih dimungkinkan untuk datang menghadap hadirat Tuhan pada jam ibadah pada saat ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase D. Randan, Sarjana Teolog. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita mengaminkan bahwa kemurahan Tuhan nyata setiap waktu, selalu baru setiap pagi.
Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, menghayati karya keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari belenggu maut. Pada kesempatan yang sama, kita kembali mengenang 109 tahun Injil masuk Toraja. Syukur kepada Tuhan atas pelayanan para penginjil yang telah memberi hidupnya memberitakan kabar keselamatan, hingga kita sekarang telah menikmati karya pelayanan mereka. Marilah kita menyembah Tuhan, memuliakan segala karyanya dalam ibadah saat ini dengan tuntunan tema mengingat kemurahan Tuhan. Jemaat disilakan bangkit berdiri. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan besertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan sangat mengasihi kita. Kemurahannya telah dinyatakan kepada ciptaannya melalui masa Prapaskah. Kita merenungkan betapa besar pengorbanan Tuhan kepada kita, agar kita makin menghargai dan menyadari untuk bersyukur kepadanya melalui kesediaan berkorban waktu, pikiran, perasaan, bahkan materi, lebih mengasihi daripada dikasihi. Mau menempatkan orang lain lebih penting
dari diri sendiri. Sadar atau tidak, berbagai motivasi duniawi seringkali membuat kita tidak menampakkan ciri orang yang menghargai makna pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, marilah membuka hati, merendahkan diri, mengakui segala perbuatan kita yang tidak menampakkan ciri orang yang dikasihi Allah. Marilah tunduk dalam rasa malu kepada Tuhan atas semua perbuatan yang tidak dikehendakinya. Dalam perenungan mengaku dosa, seraya kita menghayati nyanyian meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena memanggilku ke datang Yesus padamu. Jiwaku sungguh berjuang, darah-Mu maksudnya ku datang Tuhan Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia,
Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Titus 3 ayat 4-6. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ulangan pasal 26 ayat 10. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kuberikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan membuka Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Kamu mau opuang. Kamu mau opuang tu pentilindunganku, panimbi opuang gunungan diakinku, laka-laka opuang nama lambe sungaku. Kamu mau opuang tu keselamaranku.
Bapak Ibu Saudara-saudara, saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan pertama dari Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang 11, dan bacaan yang kedua dari Roma 10 ayat 4 sampai 15, dan kemudian bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami telah berada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Pertanda bahwa kami datang membawa seluruh pergumulan kami kepada Tuhan dan menyembah Engkau secara bersama-sama. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu tidak lewat begitu saja, bagaikan angin tanpa meninggalkan bekas. Berfirmanlah kepada kami Allah Roh Kudus, sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Ulangan pasal 26 ayatnya yang pertama sampai ke-11. Dengan judul mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kuberikan kepadaku. Ya Tuhan, kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau
orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Bacaan yang kedua dari Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
"Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepadamu kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya kalau kita mendengar firman Tuhan, lalu firman itu tetap kita pelihara. Kurre sumanga puang. Kurre sumanga Kurre sumanga Kurre sumanga Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang 11 itulah yang menjadi bahan utama kita pada hari ini. Ya, dan ya pada hari ini kita kemudian dituntun dalam satu penekanan mengingat kemurahan Tuhan. Sekali lagi mengingat kemurahan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya sebelumnya saya mau menyampaikan kepada kita semua ya bahwa pada hari ini, ya Minggu tanggal 6 Maret 2022 ini, ya kita sebagai warga gereja, termasuk kita warga gereja Toraja, ya kembali diingatkan ya bahwa mulai hari ini kita ya memasuki Prapaskah yang pertama. Dan itu pertanda bahwa kita sebagai gereja diingatkan untuk kembali menghayati mana penderitaan dan pengorbanan Kristus
yang berlaku bukan hanya untuk kelompok tertentu atau satu bangsa tertentu, ya tetapi berlaku pada semua bangsa atau berlaku pada semua orang. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya adalah wajar kalau pada hari ini pun juga kemudian ya kita diingatkan untuk tetap mengingat akan kemurahan Tuhan yang terus-menerus mengalir yang kita alami. Dan yang pertama-tama diingatkan untuk ya kemurahan Tuhan itu ya tidak lain dan tidak bukan ialah umat Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu orang Israel. Nah, kitab Ulangan Bapak Ibu saudara-saudara adalah kitab yang mengulas kembali ya tentang kisah perjalanan umat Tuhan ya dan apa yang ya Tuhan telah buat bagi orang Israel. Ya, dan kitab Ulangan ini ya disampaikan oleh Musa ketika ya mereka sudah berada di kawasan Moab. Itu Moab pada bagian sebelah timur dari Sungai Yordan. Ya, dan mereka sudah ada di situ, lalu kemudian mereka menatap ke seberang untuk memasuki tanah Kanaan. Ya, dan satu hal yang perlu Musa sampaikan di situ ialah bahwa orang Israel itu harus mengingat akan kemurahan dan kemuliaan Tuhan yang mereka alami. Ya, dan Musa merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan hal itu. Pada waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Musa menyampaikan ini, hanya 3 orang generasi tua pada waktu itu yang masih hidup. Artinya generasi itu yang dimaksudkan ialah orang, yaitu generasi yang lahir di Mesir. Yang ikut dalam perjalanan pada waktu itu. Ya, generasi tua ya berangsur-angsur mereka ya mati dalam perjalanan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ya bahwa pada waktu itu ya hanya 3 orang saja yang generasi tua pada waktu itu, yaitu Musa, Kaleb, dan Yosua. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa Musa itu tidak diperkenan oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Dia hanya diperkenan oleh Tuhan untuk melihat dari jauh di atas sebuah gunung. Ya, mengapa demikian? Ya karena ya konsekuensi dari apa yang ia telah pernah ia lakukan terhadap Tuhan. Nah, berhubungan dengan itu bahwa Musa ini tidak ya lama lagi akan hidup, semakin dekat akan menemui ajalnya, menemui kematiannya. Ya, dan karena itu ia merasa bertanggung jawab untuk mengulangi kembali, mengulas kembali tentang apa yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka di Mesir, bagaimana orang Mesir ya memaksa mereka, memperbudak mereka. Ya, lalu kemudian Tuhan mengantar. Ya, soal peristiwa di Mesir, generasi kemudian itu mereka tidak pernah menyaksikan itu. Ya, karena generasi mudalah yang ya pada waktu itu yang lahir dalam perjalanan itulah yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki tanah Kanaan pada waktu itu. Ya, generasi muda ini Bapak Ibu saudara-saudara
tidak sabar lagi untuk mau menikmati indahnya hidup di tanah perjanjian itu yang menurut informasi ya sangat makmur. Daerah yang paling makmur, daerah yang paling subur. Ya terkenal dengan ya berlimpah madu dan susunya, berlimpah gandum dan berlimpah anggur. Ya. Kalau boleh dikatakan ya seperti ada lagu dari Indonesia ini, tongkat pun ditanam akan bertumbuh. Luar biasa. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai generasi muda harus diingatkan. Bagaimana Tuhan sudah menyertai mereka dalam perjalanan. Ya lalu kemudian mereka akan memasuki tanah Kanaan dan mereka hidup menetap di sana. Nah ini mereka harus diperlengkapi. Harus dibina. Ya supaya apa? Ya supaya di tempat di mana mereka akan hidup menetap, tinggal tetap, ya mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Mereka harus tetap hidup bersama dengan Tuhan. Memelihara hukum-hukum Tuhan. Ya tata cara untuk beribadah pun juga harus mereka pelihara. Ya dan oleh karena itulah salah satu yang diingatkan kepada mereka oleh Musa ialah bahwa mereka harus mempersembahkan hasil pertama dari semua penghasilan mereka. Nah kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara ya sama dengan Indonesia. Ya demikian pun juga dengan orang Israel pada waktu itu ya, mereka adalah masyarakat agraris. Yang hidup bergantung pada hasil pertanian. Ya dan hasil pertanian mereka dan juga hasil peternakan mereka harus persembahkan kepada Tuhan. Hasil pertama dari semua penghasilan mereka harus disampaikan kepada Tuhan. Ya tata caranya sudah disampaikan tadi. Ya bahwa seseorang itu harus menempatkan persembahan ya pertama itu dalam bakul lalu kemudian membawa kepada imam. Ya sebagai persembahan syukur kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian ya mereka mengatakan bahwa inilah persembahan syukur kami sebagai ya respon kami, jawaban kami atas pertolongan Tuhan yang dialami oleh nenek moyang kami ketika di Mesir, yang kami alami ketika dalam perjalanan, dan yang kami alami ketika sudah mengolah ya tanah Kanaan dan menghasilkan sesuatu bagi kelangsungan hidup. Wah ini penting sekali. Ya itulah pentingnya mengapa Musa mengingatkan mereka tentang hal itu. Bahwa ketika mereka masuk lalu mengolah tanah itu, jangan lalu kemudian mereka melupakan Tuhan. Dengan mengatakan ya bahwa ini adalah hasil dari keterampilan kami, hasil dari kemampuan kami. Ya, kami tidak memperoleh pertolongan dari siapa-siapa. Ya padahal Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Bahwa mereka tak akan mungkin menikmati kesuburan tanah Kanaan kalau bukan Tuhan yang memberikan. Kalau bukan anugerah Tuhan. Ya dan karena itu sekali lagi ya sangat wajar. Ya kalau Musa pada kesempatan ini mengingatkan kepada mereka untuk mengingat hal itu. Supaya generasi muda ini bukan generasi yang menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi generasi yang terus-menerus menyatakan rasa syukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang mereka alami. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara ya bahwa mereka pada waktu itu ya mereka tetap mengingat apa yang telah diperintahkan. Ini perintah. Perintah berarti harus dilakukan. Dan itu bukan perintah Musa tetapi adalah perintah Tuhan melalui Musa. Yang disampaikan ya melalui Musa.
Ya, supaya mereka mempersembahkan hasil pertama ya dari mereka telah mengolah tanah itu. Ya, dan sekali lagi bahwa ya sebagai orang yang percaya tentu mereka taat dengan itu. Mereka tidak pernah melupakan itu. Ya, sekalipun di kemudian hari ya dalam prakteknya ya apa yang mereka persembahkan itu tidak sepadan dengan ya apa yang seharusnya mereka lakukan. Benar, mereka mempersembahkan hidup atau mempersembahkan segala sesuatu yang mereka hasilkan, tetapi persoalannya ialah bahwa acap kali mereka tidak mempersembahkan yang lebih baik, ada yang terbaik dari yang lebih baik, yaitu mempersembahkan hidup mereka. Ya, dan saya kira itulah persembahan yang pertama-tama yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan apa yang terbaik bagi Tuhan bagi kita sekarang ini. Sebagai umat yang hidup dalam ya pada zaman kita sekarang ini. Tentu yang terbaik bukan pada harta benda Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, tetapi yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara dan saya ialah diri kita ini. Hidup kita ini adalah persembahan kita yang terbaik, persembahan kita yang pertama, persembahan kita yang sulung. Bagi orang Israel Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dikatakan ya persembahan sulung itu, mereka tidak akan mungkin mempersembahkan yang tidak baik. Ya, mereka tidak akan mempersembahkan yang cacat. Ya, kalau misalkan hasil tanah atau pertanian, ya mereka tidak akan mempersembahkan yang tidak bernas-bernas, melainkan mereka akan mempersembahkan yang bernas-bernas. Ya, kalau persembahan berupa hewan, ya mereka tidak akan mempersembahkan yang cacat. Ya, melainkan mereka akan mempersembahkan yang terbaik, yang gemuk-gemuk, yang tambun. Ya, seperti orang Toraja biasa ada hewan yang tambun itu. Ya, dan saya kira orang Toraja sudah terbiasa dengan itu. Ya. Pas soma ya. Ya. Tedong disoma dengan yang tidak disoma itu berbeda. Berbeda kualitasnya. Ya, termasuk ya bentuk badannya pun berbeda. Gemuk sekali. Ya, tetapi persoalannya ialah apakah yang terbaik dari hasil peternakan itu yang dipersembahkan. Saya kira orang akan berpikir, berhitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya persembahkan ini ke gereja, ya apa untungnya buat saya? Ya, seperti itu. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan, kapan kita akan berhenti untuk memberi? Dan memberi, dan memberi, dan mempersembahkan. Kapan kita akan berhenti? Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Tapi ada orang yang selalu mengeluh. Hari Minggu kita memberi persembahan. Ya, pundi 1, pundi 2, pundi 3, pundi 4. Lain lagi amplop bulanan. Ya, pengadaan. Ya, amplop ini dan amplop itu. Kapan gereja Toraja ini berhenti untuk memberi dan untuk memberi? Nah, itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara, ya kita sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau Tuhan juga memberikan perhitungan dan menghitung-hitung kepada kita? Ya, ketika kita mengatakan bahwa kapan kita akan berhenti untuk memberi? Ya, kita akan berhenti memberi ketika Tuhan berhenti juga memberi kita. Dan maukah Bapak Ibu Saudara dan saya supaya Tuhan berhenti memberi
kepada kita. Kita baru bisa berhenti memberi. Ya kalau Tuhan berhenti memberikan kita nafas hidup. Sekali lagi bahwa kita akan berhenti untuk memberi segala daya dan upaya kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berhenti untuk memberikan berkat anugerah kepada kita, apalagi kalau berhubungan dengan keselamatan. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya ya tidak ada alasan bagi kita ya untuk mengatakan ya kapan kita akan berhenti untuk memberi dan untuk memberi. Ya sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih kuat, apa yang ada pada kita berikan kepada Tuhan, tentu yang terbaik. Yang pertama-tama ialah diri kita sendiri. Dan itulah persembahan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Lalu kemudian diri kita ini, hidup kita ini telah diberikan keselamatan. Telah menerima keselamatan. Ya dan bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan itulah yang paling tak dapat kita nilai harganya dari semua berkat-berkat Tuhan yang lain. Ya dan karena itulah ya dalam ya pembacaan kita tadi dalam Roma. Ya di situ cukup jelas dikemukakan kepada kita bahwa dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya hati dan mulut ini harus kerjasama. Ya jangan lain di bibir, lain di hati, lain di bibir, atau lain di bibir, lain di hati. Harus kerjasama keduanya. Ya mengapa harus bekerja sama? Ya karena kalau keduanya tidak bekerja sama, maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita layankan, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan menjadi sia-sia. Tidak, ya akan menjadi sia-sia. Ya dan tidak bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, ya terlebih khusus dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tetap mengingat pesan Tuhan. Ya dalam Amsal pasal 3 ayat 10, di situ dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Dan hasil pertama dari setiap penghasilanmu. Mengapa demikian harus kita lakukan? Ya karena kita tahu dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan semuanya, maka manusia tidak akan memperoleh apa-apa. Sekali lagi, kalau bukan Tuhan yang menganugerahkan, bukan Tuhan yang memberikan, ya sebagai sumber berkat, sumber kebaikan, ya maka kita yakin dan percaya bahwa kita manusia tidak akan memperoleh apa-apa dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua bersyukur. Dan kemudian saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, ya untuk di tempat masing-masing dalam keadaan yang hening. Ya lalu kemudian kita mencoba menulis. Coba kita menulis. Kalau sempat kita menulis. Coba kita mengingat. Jadi sekali lagi, ya bahwa dalam keadaan tertegun, dalam keadaan hening, dalam keadaan saat teduh, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mencoba menulis, mencoba mengingat riwayat hidup masing-masing. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan hasil bumi ini. Bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan keselamatan. Karena itu ingatlah Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam berbagai perkara yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami. Memuliakan Tuhan dengan segala potensi yang ada pada kita.
memuliakan Tuhan dengan harta kita. Lalu kita terus-menerus mengingat Tuhan. Jangan biarkan iblis menggoda Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena iblis siap menggoda siapa saja, termasuk menggoda Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan keteladanan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ia tidak pernah tergiur dengan janji-janji palsu dari iblis. Ya, kita seperti Tuhan Yesus, jangan lalu kemudian kita terpaku dengan janji-janji palsu dari dunia ini. Ya, melainkan kita masih tetap memiliki komitmen. Lalu kemudian kita mengatakan, saya akan tetap mengingat kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Ya, karena itu mari kita kembali bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian bersama dengan segenap orang percaya pada seluruh muka bumi, pada segala tempat dan zaman, kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa memuliakan Allah Bapa. Muliakanlah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Jemaat yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, sungguh kita tetap menikmati kasih, kebaikan, dan berkat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Mari kita merespon kebaikan Tuhan dengan menyatakan syukur lewat persembahan kita pada saat ini. Nats persembahan berbunyi, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bukan karena upahmu mengiringi persembahan kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan
kembali ke ayatnya yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, saat ini ada natura yang disiapkan untuk mendukung perayaan Paskah dan HUT Jemaat Biringkanaya. Dan kepada majelis gereja untuk memimpin kita dalam lelang pada saat ini. Ya Bapak Ibu, ini ada natura yang disiapkan oleh Panitia HRG Jemaat Biringkanaya. Wah, sama bang apa teh? Yang na digoreng itu niru sam kopi lenduk mami na. Ya taruh harga. Seratus. Tolong PK Pupui sama 100 satu kali. 1,5. 1,5. 2 kali. 1,5 2 kali. Saya mau. Hah? 500. 1 kali, 2 kali. 3 kali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian. Ya, terima kasih kepada Bapak Antoni Salapadang yang sudah memandu kita dalam lelang pada saat ini. Diucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menyediakan natura dan terima kasih juga kepada anggota jemaat yang sudah berpartisipasi dalam lelang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, lalu kemudian kita musatkan perhatian kita melalui doa syafaat kita, dan untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami dalam ibadah ini. Kami telah diperkenan oleh Tuhan untuk bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepadamu, dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan harta benda yang Engkau anugerahkan bagi kami dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pundi maupun melalui kotak-kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop. Dan kami yakin Tuhan mau pakai itu bagi kemuliaan-Mu, bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Terlebih khusus kami anak-anak-Mu di Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Dan kami majelis gereja, Tuhan berikan kami hikmat, ya, sehingga kami dapat mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang masih ada pada kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami untuk kami gunakan secara baik dan benar.
bukan untuk mempermalukan Tuhan, bukan untuk menentang Tuhan, atau bukan untuk melawan Tuhan, melainkan semata-mata kami gunakan bagi kemuliaan-Mu dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk menjawab kasih Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi kami, baik itu melalui hasil bumi ya Tuhan, maupun melalui peternakan, atau melalui harta-harta benda yang lain yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebih khusus anugerah keselamatan yang Engkau telah anugerahkan kepada kami melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa semua bentuk-bentuk persembahan kami akan Tuhan tetap memberkati. Dan terlebih khusus persembahan hidup kami kepada Tuhan. Sebab kami percaya jika kami dengan tulus dan ikhlas mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang ada pada kami akan kami persembahkan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan untuk menjawab segala bentuk anugerah Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Perkenankan kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan, bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Dan juga sampai pada hari ini, tanggal 6 Maret 2022, ada beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Rafael S. Rompetasik, Leoner Romi Gabriel Rerung, Revan Pasai, dan Hendrik Patebu. Dan kami yakin Tuhan tetap memberkati mereka dan menyempurnakan sukacita yang mereka alami, baik saudara-saudara kami pada minggu yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan anugerahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Juga Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, dan rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga yang bersyukur kepadamu, dan rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang setia kepada Tuhan. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mendapatkan atau mengalami kenaikan pangkat golongan, yang selesai dalam studi, yang mendapat pekerjaan, dan yang sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk kesuksesan yang lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami yakin Tuhan memberkati mereka. Dan juga perkenankan kami terus-menerus berdoa kepada beberapa anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, seperti yang masih dialami oleh Bapak Atta, adik dari Nyonya Arni Tiku Padang, yang sekarang ini dirawat di rumah sakit Dadi. Kakak dari Nyonya Henry Rantelino yang dirawat di rumah sakit Primaya. Ayahanda dari Bapak Trisben Heiser di Toraja. Bapak Trisben Heiser dan anak kekasih Kimiko yang juga dirawat di rumah. Ayahanda dari Nyonya Wensi Rudi P yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Bapak Petrus Sati yang dirawat di rumah. Bapak Kris Batara yang dirawat di rumah. Ibunda dari Bapak Tinus Tandilino yang dirawat di Bantaeng. Bapak Nini Yusuf Parino yang dirawat di rumah sakit Tajuddin. Bapak Asman Natal Parantean yang dirawat di rumah. Angelica dalam kelemahan tubuh yang dirawat di rumah. Bapak Simon Sule sekeluarga yang dirawat di rumah. Ibu Maria Sule yang juga sekarang ini juga dalam kelemahan tubuh yang sedang dirawat di rumah. Dan kami yakin dan percaya anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap jumpai dan melawat mereka, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan
Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati perawatan-perawatan yang diberikan oleh keluarga dan oleh dokter dan para perawat, sehingga dengan kasih itu mereka menyatakan kepada mereka dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak dapat sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Kami yakin Tuhan Yesus tetap datang sebagai dokter tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati semua perawatan-perawatan yang masih akan diberikan kepada kami anak-anak-Mu. Juga ya Tuhan, kami tak lupa untuk tetap berdoa kepada saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami bersama dengan Nyonya Grace F. Tangke atas meninggalnya adik ipar di Kalimantan dan jenazah telah dimakamkan. Berduka bersama dengan Nyonya Yuliana Jarung atas meninggalnya tante terkasih Ibu Maria Rantelimbong di Makassar. Berduka bersama dengan Nyonya Ulfa Haurisa atas meninggalnya kakak terkasih di Jakarta dan jenazah telah dimakamkan. Berduka bersama dengan Mercy Matana sekeluarga atas meninggalnya ibunda terkasih almarhumah Ibu Yeni Matana, dan jenazah rencana akan diantar ke Toraja sebentar malam. Berduka bersama dengan Ibu Petrohnela Noya atas meninggalnya anak terkasih almarhumah Usih Noya di Ambon. Kami percaya Engkau tetap hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, melainkan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan dalam segenap hidup. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa pelayanan-pelayanan kami dalam pekan ini akan Tuhan berkati, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Pelayanan baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada saudara kekasih kami Agus Kombe yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan pada tanggal 13 Maret 2022. Dan kami yakin saudara kekasih kami Agus Kombe Tuhan persiapkan untuk menerima pelayanan baptisan kudus ini, sehingga kepadanya oleh Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya melayankan pelayanan baptisan kudus ini. Kami yakin dan percaya segenap kami anak-anak-Mu jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain, kami yakin Tuhan menjaga kami sepanjang pekan ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, usaha dan rencana-rencana kami, sehingga semua boleh kami lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami pun tetap berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang-orang tua kami yang jauh terpisah dari kami karena perbedaan tempat dan juga karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi dan tetap memberkati segenap anak-anak kami, cucu-cucu kami pun yang bersama-sama dengan kami yang sedang dalam pertumbuhan, yang sedang dalam pendidikan, baik mulai dari PAUD atau TK dan sekolah dan sampai ke perguruan tinggi, sehingga semangat belajar Engkau anugerahkan kepada mereka. Terlebih khusus buat anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di sekolah mereka masing-masing, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Dan kami yakin Roh Kudus tetap menguatkan dan mempersiapkan mereka, sehingga ketika mereka menghadapi ujian, mereka tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti, karena Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami tak berdoa untuk tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami. Kami yakin bahwa semuanya akan tetap juga dalam lindungan kasih Tuhan. Ya Bapa kami di surga,
Kami percaya setiap kami yang hadir pada hari ini, Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Dan sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Dan sama-sama kami tiba dengan penuh selamat. Dan kami tetap bersuka cita untuk mengalami anugerah Tuhan selanjutnya. Setiap kami anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan pun tetap memberkati kami semua. Sehingga pelayanan kami hari ini tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Bapa kami di surga, ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu pada hari ini, termasuk kami yang ada di Jemaat Beringkanaya, kiranya semua boleh berlangsung dengan baik. Dan kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kemudian juga kami tetap berdoa untuk perdamaian dunia. Dan kami tetap berdoa untuk negara-negara yang sedang bertikai saat ini. Tuhan sadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat jauh dari kehendak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manasede Randan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah telah menyatakan kemurahan bagi umat-Nya. Selamat hari Minggu. Selamat memaknai minggu-minggu Prapaskah dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Injil ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan dan mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama kita renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Karena itu pergilah, ingatlah senantiasa kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Bermurah hatilah selalu kepada orang lain seperti Tuhan yang selalu menyatakan kemurahannya dalam hidupmu. Tuhan, syukur atas segala kemurahan-Mu. Kami siap melakukan kehendak-Mu. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari sebarkan Injil. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan,
Keselamatan oleh Tuhan tiada terberi, dan teruskan serta beritakan damai ilahi dalam Yesus diberi.